toleran dan intoleran. Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Terdapat dua penafsiran dalam memaknai toleransi. Pertama, penafsiran bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang lain atau kelompok. Kedua, penafsiran bersifat positif, yaitu dengan mengatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar membiarkan, melainkan adanya dukungan keberadaan orang lain atau kelompok. Sedangkan intoleran dapat diartikan secara sederhana tidak menghargai perbedaan antara sesama, baik dari sisi agama, etnis, ataupun yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan kebencian bahkan kekacauan. Bab 1. Pemahaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, hingga agama. Semboyan khas Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki telah menyatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh, dengan satu ikatan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bersatu dalam keragaman dan harmoni dalam perbedaan, karenanya menjadi kata kunci yang tak bisa diganggu-gugat. Dalam pandangan menurut Alpijar 2015, sikap saling menghargai antar pemeluk agama merupakan jalan terbaik dalam kerangka melahirkan keharmonisan hidup beragama. Namun tidak selamanya keutuhan itu terjaga sempurna. Seiring berjalannya waktu, sikap toleransi bisa saja muncul, khususnya pada lingkungan pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan intoleransi yang menimbulkan perundungan dalam pendidikan. Salah satunya adalah pemahaman antar perbedaan yang ada. Adapun faktor lainnya terdiri dari 1. Kurangnya arahan pengajar dalam memahami perbedaan yang harus diterapkan pada para pelajar. 2. Adanya kesenjangan sosial. 3. Penerapan persepsi terhadap satu fokus yang dapat menyinggung agama, perasaan, dan budaya orang lain. Berdasarkan faktor yang disebutkan, bisa saja menimbulkan bullying di lingkungan sekolah. Dalam dunia pendidikan, bullying banyak ditemui pada kelompok antar kelas atau geng yang melakukan kekerasan kepada adik kelas yang mereka tidak sukai. Bahkan bullying dapat terjadi pada antar teman geng sendiri, di mana dalam hal ini salah satu anggota geng dianggap memiliki perbedaan kelas sosial dengan anggota geng lainnya. Bullying yang dilakukan yaitu bentuk bullying sosial. Praktik bullying yang dilakukan dengan menyebar gosip, mempermalukan di depan umum, dikucilkan dan dari pergaulan, atau menyebar rumor di sekolah, bahkan diberi julukan si miskin. Tidak hanya bullying, kasus diskriminasi terhadap suatu agama juga tidak sedikit terjadi di dunia pendidikan, seperti larangan memakai jilbab oleh wanita muslim dan tidak disediakannya tempat beribadah bagi umat selain umat muslim. Berdasarkan Undang-Undang atau UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 2, yaitu Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengisyaratkan besarnya peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Para siswa harus memahami, memaknai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar dapat menjadi pedoman hidup dan dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak moral. Hal yang harus diterapkan agar karakter toleransi menjadi pembiasaan berkembang di sekolah. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, berikan dispensasi bagi siswa berbeda agama untuk tidak ikut belajar agama yang bukan dianutnya. Sediakan guru yang seniman. Yang kedua, lakukan sosialisasi rancangan program keagamaan sekolah kepada orang tua siswa. Minta dukungan orang tua untuk terus mendukung keberagaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, berikan dispensasi dan kemudahan pada siswa yang tidak mampu. Jadikan hal itu rahasia sekolah agar tidak melahirkan bullying kepada sang anak. Yang keempat, berikan pemahaman pada anak tentang toleransi antar sesama manusia. Fantastic.
Fantastic. Hal yang harus diterapkan agar karakter toleransi menjadi pembiasaan berkembang di sekolah. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, berikan dispensasi bagi siswa berbeda agama untuk tidak ikut belajar agama yang bukan dianutnya. Sediakan guru yang seniman. Yang kedua, lakukan sosialisasi rancangan program keagamaan sekolah kepada orang tua siswa. Minta dukungan orang tua untuk terus mendukung keberagaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, berikan dispensasi dan kemudahan pada siswa yang tidak mampu. Jadikan hal itu rahasia sekolah agar tidak melahirkan bullying kepada sang anak. Yang keempat, berikan pemahaman pada anak tentang toleransi antar sesama manusia. Fantastic. Fantastic.